Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Aceh, Market Analyst dari Fintech Indonesia. Di sini saya mencari opportunity untuk DPR XAUSD, di mana ini merupakan salah satu primadona daripada kalangan Indonesia, trader Indonesia maupun trader dunia. Oke, di sini kita lihat mulai dari higher time frame terlebih dahulu ya. Oke, kita cari breakout structure-nya terlebih dahulu ya. Berarti kita bicara tentang masalah analisisnya itu di sini ya. Kita bicara di sini dulu. Oke. Nah, di sini mulai turun ya. Oke, seharusnya dia itu tarik nafas dulu ke bawah gini seperti teman-teman. Kita lihat daripada reaksinya nanti teman-teman ya. Oke, ini kalau kita lihat breakout structure terakhirnya itu di sini ya. Oke. Ini saya tulis dulu breakout structure-nya. Bentar. Oke, sebenarnya sih ya, ini juga bisa dibilang itu teman-teman ya, ini high, ini low, ini higher high di break ke bawah. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai pattern double top ya. Nah, oke, pattern double top. Ini ada false break ya. Ini ada false break. Berarti double top sudah terjawab teman-teman ya. Artinya double top itu sudah terjawab. Kita tarik dari sini ke sini, terus ke bawah. Ini sudah terjawab ya satu persatu. Artinya kalau kita melihat daripada trade untuk double top, ini udah terjawab. Nah, sekarang ini gimana sih tendensiusnya untuk di pair XAUSD? Nah, kita turunkan lagi ke time frame lebih kecil ya. Sorry. Jadi saya ukur dulu kira-kira mau sampai mana. Oke. Ingat 0,08 sudah dipecahkan, berarti kita bisa tarik di sini ya. Di 1856. 1856 kalau kita turunkan time frame lebih kecil, kita untuk mencari opportunity untuk gimana sih cara untuk bisa penurunan. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini breakout structure terakhirnya itu di bawah sini ya teman-teman ya. Artinya bias kita tetap masih sell, oke? Nah, oleh karena itu kita gimana sih cara untuk menentukan daripada breakout structure-nya sendiri? Kita tarik dari bawah ke atas ya, dari atas ke bawah. Nah, di sini itu sebenarnya merupakan area sudah di setengah daripada impulsifnya itu teman-teman ya, impulsifnya itu ya. Namun kalau kita lebih jeli lagi, ternyata di sini tuh ada ya, ini satu low, high, ini lower low, ini sudah dipecahkan. Ini breakout structure juga daripada miner ya, daripada minernya itu sendiri. Jadi kita bisa juga tarik confluence dari sini dari atas ke bawah gitu ya. Nah, di sini tuh udah terlihat ya, teman-teman. Bahwasanya ini sama juga berada di pada area 0,08 tadi ya. Nah, ini menggunakan confluence. Confluence di mana? Di sini tuh lihat bahwasanya tidak ada istilahnya itu ada POI ya. Kalau teman-teman belajar tentang masalah supply and demand dan juga smart money concept, di sini ada POI. Point of interest ya. Point of interest biasanya kalau kita turunkan ke tarif yang lebih kecil, di sini tuh ada sesuatu, ada something. Di sini ada something ya. Ya, kita lihat bahwasannya di sini tuh ada yang disebut dengan peak candle zones ya. Di sini ada peak candle zone teman-teman ya. Ada peak candle zone. Oke. Di sini tuh ada peak candle zones, artinya ini terakhir ya, ada di ekstrim. Ini terakhir, misalnya dipecahkan maka dia tuh akan melanjutkan ke atas. Nah, di sini udah di reject teman-teman ya. Udah di reject nih, udah di reject. Artinya apa? Ini berpotensi untuk cari opportunity sell ya, untuk cari sell dengan target di mana? At least kita akan mendapatkan di sini ya. Di sini tuh ada beberapa rejection ya, di reject ini ya, beberapa di reject. Nah, di sini dijadikan sebagai acuan untuk TP pertama ya, TP pertama. Oke. Ini merupakan sebuah inside bar dari dalam ini. Nah, ini ya ada inside bar nih. Jadi kita buat acuan TP pertamanya itu di bawah sini. Semisal kita mau entry sell. Jadi ini biasnya masih bullish ya teman-teman ya, biasnya masih bullish ya. Namun kita perlu di garis bawahi juga di sini tuh istilahnya oversold ya, overbought ya, orang jenuh beli. Nah, kita bisa dibilangin juga dengan stochastic ini mengindikasikan juga gitu ya. Nah, tapi dengan lihat chart aja akan kelihatan. Nah, kalau kita mencari opportunity sell kira-kira di mana? Nah, ini agak tricky teman-teman ya, agak tricky karena di sini tuh swing low terdekatnya itu ini belum dipecahkan ya, masih tertahan di sini. Sesuai dengan forecast kemarin, video kemarin bahwasanya kita bisa pasang 1934 ya,
1934 at least sampai ke 19 berapa kemarin. Itu kita cara opportunity buy dengan target di mana? Target jangan jauh-jauh ke atas karena ini merupakan sebuah wave kelima ya, oke. Wave keempat, 3, 4, 5. Artinya skenario itu ini turun ke bawah gitu ya. Jadi skenario begitu. Nah, kalau kita mencari opportunity buy ya, cari opportunity sell ya. Jadi kita bisa untuk dipresisikan lagi teman-teman ya. Jadi di sini tuh ya, ini ada beberapa area yang bikin zone ini. Ingat di sini tuh harus menunggu konfirmasi ya, konservatif, oke, konservatif. Konfirmasi apa? Di sini semisal ada base break one candle atau engulfing atau disebut dengan inside bar nanti, outside bar atau harami atau disebut dengan inside bar. Nanti kita bisa entry sell di situ at least dengan SL 1955 di atas. Semisal ini close body di atas ya, dia tuh akan kenceng juga, istilahnya itu melengkapi daripada koreksinya itu sendiri ya teman-teman ya. Karena kita penurunannya itu dimulai dari sini, oke. Kita tarik di sini ke sini. Itu ya. Jadi, kesimpulannya adalah kita cari opportunity semisal udah buy di bawah, otomatis di sini udah TP pertama ya, TP kedua di sini. Kalau misalkan teman-teman belum lihat video kemarin, bisa dilihat ya. TP pertama. Nah, kita lebih presisikan lagi, turunkan lagi, trend lebih kecil ya. Di sini masih belum muncul tanda-tanda untuk terjadinya sebuah penurunan, namun kita bisa expect ini mampu untuk menahan harga untuk bisa lanjut naik ke atas. Artinya di sini merupakan sebuah atap yang sangat kuat ya. Kita turunkan lagi ke time frame kecil, kita mencari posisi. Nah, di sini teman-teman ya, di sini udah terlihat ya. Di sini ada rally, base, drop. Nah, di sini itu ada yang disebut dengan peak candle zone atau order block di sini ya. Nah, kita tarik dari sini ke sini ya. Sini tarik. Oke. Jadi di area sini teman-teman ya. Jadi saya tandahkan juga ini 1 ya, ini 2 ya. Ini kenapa? Ini merupakan high quality teman-teman ya. Karena di dalam daripada ini ya, ini merupakan inside bar semuanya. Nah, di dalam inside bar ini ada yang disebut dengan fair value gap atau disebut dengan imbalance ya. Ini 1, 2, 3. Jadi ketiga dan 1 ini tidak saling bersentuhan. Artinya ini merupakan area high quality ya teman-teman ya. Apakah kita bisa langsung entry sell sekarang? No ya, karena masih belum ada konfirmasi gitu ya. Jadi saran saya, jadi teman-teman ya, kita bisa cari opportunity sell nanti ketika ya, kita masuk di sini, otomatis SL ya. Jadi teman-teman SL-nya itu idealnya harus di atas zones ini ya, karena di atas zones ini merupakan area pick and deal zones yang mampu untuk membanting harga ke bawah. Oke. Jadi TP ya. Kalau misalkan teman-teman bisa istilahnya itu cari opportunity sell, misalkan udah masuk di atas ini ya, tanpa nunggu konfirmasi, waduh lama. Jadi teman-teman bisa entry sell di area sini. Oke, bentar. Area sell 1946, oke. 1946 itu sampai 1951 ya, 1951. Oke, ini merupakan area sell kita. Otomatis TP tamaknya itu di mana sih? TP tamaknya sesuai dengan forecast daripada higher time frame-nya itu di sini ya. TP tamak. Jadi ini TP pertamanya itu ya tetap di sini ya. Karena ini masih belum dipecahkan juga. Bisa jadi ini jadi triple top ya, triple top. Karena ini masih belum dipecahkan. Tidak ada disebut dengan change of character ya. Di sini masih tidak ada change of character. Ingat ya, di sini terakhir rally, base rally, ini ada swing terakhirnya. Ini masih belum dipecahkan. Artinya ini mampu untuk menahan harga untuk mementalkan ke atas. Jadi TP pertamanya itu di sini ya. Jadi TP pertama itu saya tulis dulu teman-teman. TP 1 itu di area 1935 ya. Oke, TP 1. Nah, TP tamaknya itu di mana? Ya, di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa tarik ini ke sini. Oke. Mengambil daripada atap ya yang sudah berkali-kali dihantam ke bawah, ternyata itu dimampu secara sempurna ya. Ini ada imbalance, teman-teman ya. Ini ada imbalance ya. Ini ada imbalance. Oke. Nah, TP kedua itu di mana? Jadi 1925 ini dijadikan sebagai patokan TP terakhir ya, teman-teman ya.
TP terakhir. Semisal teman-teman bisa lagi turun ke bawah, tidak masalah. 1925 ini merupakan TP terakhir ya. Jadi gitu. Jadi kita bisa cari opportunity. Ingat, kita harus menunggu konfirmasi di sini ya, di area ini sell 1946 1951. Konfirmasinya apa? Cari di sini tuh misalkan ada engulfing, ya kita bisa short sell di situ. Misalkan ada harami, kita bisa short sell. Misalkan ada morning atau sorry evening star, kita bisa short sell juga di situ ya teman-teman. Tanpa ada konfirmasi berarti bias kita masih tetap ke atas. Semisal ini malah break ke atas, reject, kita bisa langsung entry ya. Break ke atas ya, reject ke bawah, artinya disebut dengan false break ya, false break. Jadi kita bisa entry di situ. Oke. Ya. Mungkin itu dulu teman-teman video outlook untuk di pair XAUSD ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.